POPO NSI Porsi. Tumbuh berkembang bersama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Porsi, selamat datang di podcast perdana kita kali ini, yaitu tentang ADS, ada apa dengan Saintek. Aku Anggi Agustin, yang dimana senang banget pada episode kali ini bisa menemani narasumber tamu undangan yang memang spesial banget hari ini gitu ya. Dimana pada episode kali ini tuh kita akan membahas lebih kenal tentang BSO yang ada di Saintek gitu. Karena kan kalau dilihat memang dari semua fakultas ada BSO kayak gitu. Nah terus buat teman-teman yang mungkin masih baru, khususnya mungkin angkatan 24 yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, mungkin masih bingung tentang BSO. Nah, jadi makanya dari itu di sini tenang aja, aku nggak sendirian, ada tamu undangan yang sangat spesial pada segmen kali ini, yaitu kita kedatangan tamu undangan yang sangat spesial. Mungkin kita kenalan dulu. Oke. Mulai dari akangnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Robani dari Ketua BSO Robotika. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nurul Puja Mandari, bisa dipanggil Puji. Aku sebagai saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lingkar Studi Ilmiah Sains Teknologi. Oke, perkenalkan, aku Andika Gefadri. Nah, mungkin tadi udah ya perkenalan kesibukannya juga dari narasumber kita kali ini. Mungkin kan nggak semua orang tahu tentang BSO kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin gitu. Mungkin kalau kayak BSO Robotika, BSO LSIS, BSO Reaksi, sebenarnya passionnya itu kemana kayak gitu. Boleh dulu mungkin gantian dari Kang Adika dulu mungkin sekarang. Oke, kalau dari kita mengenal ya apa itu BSO masing-masing. Kalau dari LPM Reaksi sendiri adalah lembaga pers mahasiswa yang memang hanya ada satu-satunya di Fakultas Sains dan Teknologi. Kami ini adalah sekumpulan mahasiswa Fakultas Saintek yang memang memiliki minat di bidang jurnalistik. Tujuan dari LPM Reaksi sendiri itu juga kami ingin menjadi wadah untuk penyampaian informasi yang aktual, faktual, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Fakultas Saintek. Jadi kami meliput beberapa isu atau juga ada banyak sih Kak. Jadi kayak mungkin bisa infrastruktur atau misalnya prestasi atau misalnya ada isu apa aja di Saintek. Bahkan bukan cuma Saintek ya, kita juga kadang di umum kita juga suka meliput berbagai hal, acara. Jadi memang di LPM Reaksi sendiri itu menjadi apa ya, perkumpulan atau tempat wadah untuk mahasiswa yang khususnya Fakultas Saintek yang minat di jurnalistik gitu. Berarti kalau LPM Reaksi itu mungkin lebih ke orang-orang yang minatnya tentang jurnalistik. Betul, di bidang jurnalistik. Secara simpel dan secara normal. Betul sekali. Mungkin lanjut ya, kira-kira kalau dari BSO LSIS kayak gimana? Oke, baik. Kalau BSO LSIS itu kan namanya Lingkar Studi Ilmiah Sains dan Teknologi. Jadi kalau misalnya di kami, itu kami lebih fokus pada penulisan karya tulis ilmiah. Kami berusaha menghadirkan hal-hal yang baru bagi peserta, anggota maupun pengurus untuk lebih meningkatkan kepeminatannya itu pada karya tulis ilmiah. Harapannya setelah lulus nanti ada hal yang bisa diambil dari sesuatu yang ilmiah gitu kan. Jadi itu fokus kami. Dalam tahun ini kami coba untuk ambil keilmiahan dari kewirausahaannya gitu ya. Jadi kami juga coba adakan bidang baru di LSIS yang baru ada pada tahun ini, bidang ekraf, ekonomi kreatif. Nah, tujuannya itu yaitu untuk membangun peminatan tidak hanya di keilmiahan tapi di bidang wirausaha seperti itu. Berarti kalau LSIS mah orang-orang yang kayak suka nulis esai Ya, juga. betul. Terus kan kadang juga mengadakan lomba esai ya Teh. Kan? Jadi mungkin buat orang-orang yang di Fakultas Saintek itu yang tertarik buat tentang karya tulis ilmiah atau yang suka ikut lomba penulisan esai itu mungkin cocok banget itu kalau LSIS itu sebagai wadah atau memfasilitasi supaya kalian lebih berkembang gitu ya, bagaimana untuk selanjutnya atau tentang penulisan karya ilmiah. Mungkin dari LPM Reaksi udah, dari LPM dari BSO LSIS juga udah, selanjutnya mungkin dari BSO Robotika. Oke, Robotika ya.
Kalau mungkin robotika tuh udah langsung ketangkep gitu ya. Pasti nggak robot gitu, sebenarnya nggak kemana-mana lagi. Cuma memang kita tuh membagi BSO kami ke dalam beberapa fokus sebenarnya. Jadi kita itu membagi fokus kita kepada 2 bidang. Ada yang bidang riset, karena kamu mengenai robotika nih. Ada juga yang ke bidang kerjasama dan perlombaan. Jadi yang membuat robotika menarik itu ada 2. Antara risetnya, dengan membuat segala robot yang menariknya, dengan segala robot yang kompleks dan segala macamnya. Dan juga ke bidang perlombaan yang udah kita selenggarakan kemarin di SPDN Nah, itu perlombaan robot nasional. Jadi sebenarnya target kami di robotika itu adalah robotika untuk semua waktu itu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita berdiri, Fakultas Sains dan Teknologi itu berdiri dari beberapa bidang, beberapa jurusan. Fisika, kimia, biologi, matematika, informatika, teknik elektro, agroteknologi. Nah, gimana caranya si robotika itu bisa merangkul semuanya? Kayak misalnya gini, informatika ternyata ada beberapa tugas atau proyek yang dia tuh ada part-part robotikanya gitu, dan part-part itu bisa kami bantu di robotika. Dan ternyata baru mungkin kemarin deh waktu itu nggak dari siapa gitu, anak-anak informatika itu banyak yang ke mesin robotika saya mau robotika mau ngapain nih, bawa ngoprek yaudah segala. Dan jadi itu membantu itu dari daerah sana juga gitu. Jadi selain tadi dari apa namanya risetnya, kemudian dari apa namanya yang perlombaannya, kami juga berfokus di bagian pembelajarannya. Gitu. Kemudian ada teknik elektro misalkan dengan segala pengoprek-ngoprekannya datang ke elektro robotika. Kan saya mau belajar, yaudah ayo kita datang ke lab majelis disebutnya, kita belajar rame-rame. Kemudian dari biologi, fisika, kimia juga sama sebenarnya. Ada saya mau buat ini dong, kayak misalkan pengatur pH sama nutrisi pakai alat-alat komponen gitu, yaudah ayo kita kerjain di robotika rame-rame banyak kan gitu. Kayaknya terbentuknya robotika seperti itu gitu. Asal yang fokus kita itu cuma riset aja, ternyata akhirnya berkembang, fokus kita ke perlombaan sampai akhirnya tuh itu benar-benar memantapkan diri. Oke, robotika punya 3 fokus utama. Yang pertama bagian risetnya, yang kedua bagian perlombaannya, dan yang ketiga pembagian pembelajarannya. Jadi kurang lebih itu masih seperti itu gitu. Jadi mungkin ya buat teman-teman juga mungkin kalau dari nama kan BSO robotika, cuman kadang banyak orang yang mungkin ini buat anak teknik aja kayak itu. Jadi ini tuh sebenarnya kan mewadahi dari 7 jurusan. Jadi bukan buat anak teknik aja, bisa dari biologi, fisika, kimia juga, terus dari matematika, apalagi mungkin biologi yang sebenarnya jauh banget tuh ya dari robotikaan kayak gitu kan. Kalau kayak fisika mah kadang suka lihat ada ya masih ada lah gitu tentang fisika mah ada masih kaitannya, cuman kalau dari berarti BSO robotika itu memang mewadahi buat semua jurusan, bukan hanya buat teknik-teknik aja kayak gitu. Nah, mungkin buat selanjutnya kan kalau robotika tadi udah dijelasin sekilas mengenai bidang-bidangnya apa aja. Nah, mungkin boleh dari BSO LC gitu, untuk bidang-bidangnya apa aja gitu. Oke. Nah, jadi di LC itu awalnya itu dari pertama terbentuk itu ada 3 kayak ada 3 bidang, 1 sama EXCOP. Yang pertama tuh ada penelitian dan pengembangan, kemudian juga ada pengembangan aparatur organisasi, dan juga komunikasi dan informasi. Ada 3 tuh, Kominfo dan EXCOP. Nah, pada periode angkatan saya coba membentuk ke bidang baru gitu ya. Tujuannya itu yaitu tadi yang pertama untuk menambah peminatan yang lain, kemudian juga untuk membantu ekonomi yang ada di LC pada saat itu. Nah, terbentuklah bidang ekonomi kreatif, yang dimana tentu dalam hal ini saya sangat terbantu akan adanya bidang itu karena memang yang terbaru kami adakan seminar kewirausahaan, rangkaian kegiatan Disnatalis itu salah satu gerakan yang kami lakukan, dan ternyata bisa menarik halayak umum untuk bisa ikut seminarnya gitu. Jadi di LX itu yang ada 4 sekarang, ada Litbang, kemudian juga ada Ekraf, ada PAO, kemudian ada Ekraf, dan disertai dengan ekstravisionya. Kalau dari BSO LC kadang kan suka ada perlombaan tentang penulisan, itu emang agenda tiap tahun atau bagaimana gitu kan?
Oke, untuk perlombaan itu ada kedua kategorinya. Yang pertama kita informasi mengenai lomba itu diadakan rutin setiap bulan. Kalau misalnya perlombaan yang kami adakan sendiri itu kami adakan sebagai penutup kegiatan besar di kami atau disamakan atau ulang tahun gitu kan. Ulang tahun LCS itu kami adakan dengan kegiatan perlombaan lomba esai nasional. Pada tahun ini kami diberikan kesempatan untuk mengadakan lomba esai, lomba infografis, juga seminar kewirausahaan. Biasanya itu kami lomba esai itu cuma pengumpulan esainya aja, jadi nggak ada presentasi, nggak ada pemaparan. Nah pada tahun ini kami diberikan kesempatan untuk adanya lomba esai, kemudian dipresentasikan 10 besarnya. Dan alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik, dengan total pesertanya ada 97 dari seluruh Indonesia, seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi itu kami sangat bersyukur karena ternyata LCS bisa membangun citra yang baik gitu kan, tidak hanya di universitas tapi di luar universitas gitu kan. Banyak juga ya peminatnya gitu. Mungkin selanjutnya dari LPM Reaksi boleh dijelasin parahnya ada apa aja, bidangnya ada apa aja. LPM Reaksi, oke. Dari LPM Reaksi sendiri itu ada 4 ya. 4 itu sama EXO. Di luar EXO itu ada 3, ada Departemen Markom, yang isinya itu ada bidang marketing dan komunikasi, di mana marketing itu bisa dibilang mengurus segala urusan company di LPM Reaksi. Kemudian juga ada komunikasi, di mana komunikasi ini bidang yang bekerja di ranah sosial media, media partner, terus juga sosial media pun juga kita ada website, ada Instagram dan lain-lain gitu. Terus juga ada Departemen Litbang yang isinya ini ada PSDM ya tahu ya, mungkin semua bidang PSDM sama ya, mengurus segala kegiatan organisasi gitu. Kemudian juga ada riset, di mana bidang riset ini bidang yang apa ya, sumber isu dari reaksi itu awalnya dari bidang riset gitu kan. Jadi riset ini yang sebelum kita mengeluarkan atau menerbitkan berita, pasti semua lahirnya dari bidang riset. Kemudian yang terakhirnya ada bidang PIMRED. Bidang PIMRED sendiri, Departemen PIMRED ini adalah bisa dibilang departemen yang berfokus pada kejurnalistikan di LPM Reaksi. Ada reporter, ada redaktur ini sebagai penulis, kemudian ada layouter sebagai desainer atau editor, kemudian ada apa lagi tuh kami? FNV, benar, FNV. Sorry ya, lupa. FNV, foto dan videografi. Ini kameramennya. Jadi di LPM Reaksi itu nggak cuma ke bidang jurnalistikannya doang, tapi departemen-departemen yang lain itu juga membantu gitu ya dalam mengurus organisasi secara keseluruhan. Kemudian juga di setiap bidang ini memiliki tugasnya masing-masing gitu di LPM Reaksi. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya kan ini BSO tuh ada di tingkat fakultas, tapi ada beberapa kegiatan yang bisa dilihat partisipasinya tuh besar, itu bukan hanya tingkat fakultas. Mungkin kalau dilihat dari LPM Reaksi sebenarnya media partner bukan hanya tingkat fakultas kan, betul. Boleh juga kan di luar fakultas lain gitu ya. Bahkan mungkin sekarang juga kan ada yang media partner dari BSA kayak gitu. Terus kalau misalkan dilihat dari BSO LCS yang mengadakan perlombaan esai itu kan, kalau dilihat itu se-Indonesia ya teh, kan banyak peminatnya juga 97 dari peserta gitu ya, dari berbagai unit kayak gitu. Jadi dilihat dari partisipasinya juga banyak, terus dari robotika juga tadi ada SGDRC itu kan tingkat nasional juga. Jadi bisa dilihat sebenarnya BSO yang ada di Fakultas Saintek itu bukan hanya sekedar apa ya, mengurusi atau mewadahi ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi aja, tetapi juga ada beberapa kegiatan yang memang tingkatnya udah ada, tadi udah tingkat nasional, udah juga tadi kan udah di berbagai unit gitu. Kalau LPM Reaksi mungkin hanya enggak di tingkat fakultas, tapi juga boleh juga mungkin yang media partner gitu. Kalau urusan tentang media partner enggak harus juga dari jurusan yang ada di Fakultas Teknologi, boleh juga di luar kayak gitu. Nah, tadi kan udah ya dijelasin tentang bidang-bidangnya apa aja, kegiatannya apa aja. Mungkin pengen tahu kira-kira kalau di BSO Robotika, BSO LCS dan juga BSO LPM Reaksi, ada gak sih kegiatan yang menonjol yang kira-kira itu jadi emang keunggulan gitu bagi BSO tersebut kayak gitu? Boleh mungkin sekarang dari BSO LCS dulu. Oke.
Dari kami yang paling semuanya unggulan, semuanya luar biasa gitu ya. Aku paham itu pengurus kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua program kerjanya. Tapi yang tahun ini yang saya rasa menjadi salah satu gebrakan terbaru LSIS itu adalah di kegiatan Disnatalis yang tadi saya sebutkan, bahwa itu banyak mendapatkan atensi serta pujian dari berbagai pihak karena kami mampu menghadirkan universitas ternama di Indonesia gitu ya, yang mampu join ikut lombanya gitu ya. Jadi saya nggak nyangka kayak ada pendaftar dari Sekolah Statistik Indonesia STIS, yaitu kami juga cukup kaget kan kenapa bisa informasinya bisa sampai sana gitu kan, karena ini saya kira lomba esai itu ya universitas umum aja kayak UGM, kemudian universitas di Diponegoro dan lain-lain, tapi sampai statistik itu kayaknya wow, ini informasinya luas juga gitu kan. Itu yang kami cukup kaget, dan alhamdulillah mereka juga menang juara 2 gitu. Jadi terbukti kalau misalnya informasi lomba yang kami berikan, yang kami sebarluaskan itu menjadi daya tarik untuk peserta dari universitas lain juga ikutan. Nah, itu yang menjadi program unggulan, karena pada tahun ini juga kami coba hadirkan kewirausahaan tadi, seminar kewirausahaan yang pematerinya itu pengusaha di bidang kombucha. Jadi kami coba hadirkan untuk meningkatkan minat para peserta di sana gitu ya, juga halayak umum untuk umur 21 tahun tuh udah ngasihin 100 juta gitu kan. Itu yang luar biasa, makanya waduh kayak gede juga ya itu penghasilan jualan kombucha gitu. Makanya semoga bisa menarik halayak ramai dengan adanya kegiatan Disnatalis itu. Mungkin mulai dari kalau dari Sophie. Kegiatan apa kan program unggulan ya? Iya. Jadi kalau kita itu program unggulan itu ini kayak ibaratnya berantai. Jadi nggak cuma satu, tapi ada satu dari sebuah satu kesatuan. Nah, untuk program kerja yang unggulan itu sebenarnya dari risetnya itu sendiri. Jadi semakin kita membuat robot yang bagus, data itu semakin menarik juga. Iya tuh. Jadi orang-orang tuh bisa masuk robotika, bisa senang sama robotika segala macam karena dari robotnya. Nah, tapi bagaimana cara kita mengembangkan robotnya itu sendiri? Nah, makanya ada program SPDC tadi. Jadi program terbesar kita selain di riset itu dipadukan dengan SPDC. Apa yang telah kita buat ketika selama mungkin satu periode lah ya, karena SPDC itu ada periode. Jadi yang kita buat selama satu periode kita pamerkan semua. Oh, betul itu ini gitu. Jadi pokoknya ada 2, SPDC dan juga riset yang saling berpadu seperti itu. Keren. Mantap. Mungkin lanjut dari LPM Reaksi. LPM Reaksi. Semua proker unggulan ya kalau kata Bu Puji. Jadi Pak Uko juga semua berantai gitu. Tapi kalau di LPM Reaksi, mungkin kalau ditanya proker unggulan, tadi saya sempat mikir juga ya kayak proker unggulan di LPM Reaksi itu apa? Karena menurut saya untuk beberapa proker di LPM Reaksi yang memang bisa dilihat sama saja gitu ya sama mungkin LPM lainnya. Cuman ada satu yang bisa saya unggulkan, terutama di periode saat ini gitu ya, bisa dibilang proker unggulan yang menurut saya saat ini itu adalah beritanya sendiri, liputannya. Karena di balik berita yang memanas atau berita yang ditampilkan gitu ya di Instagram LPM Reaksi, itu bukan hanya kerja dari satu bidang atau satu proker. Yang liputan tuh ada 5 bidang, kemudian ada bidang tim sosial media yang selalu sigap buat ada sigap untuk ngabalasin hate komen di LPM Reaksi. Itu juga ada PSDM atau bidang acara yang suka kemarin kita ada bedah isu atau bedah berita. Jadi setelah berita itu alhamdulillah viral, kita punya beberapa berita yang viral, terus PSDM ngadain buat kita bedahi beritanya, apa sih yang salah, apakah ada yang salah, kenapa sih orang-orang pada tertarik sama berita kita. Jadi menurut saya tetap sebagai lembaga pers mahasiswa yang paling diunggulkan oleh saya saat ini adalah berita-berita yang sudah dikeluarkan oleh LPM. Jadi pada intinya sebenarnya di FPSU juga kegiatannya yang unggulan. Jadi Betul. ada benar-benar yang mungkin jadi andalan. Benar. Atau mungkin itu tuh proker yang bisa menarik orang lain supaya join ke BSA tersebut. Nah sekarang tuh aku tuh mungkin pertama aku mau nanya sama tim Sophie kayak gitu.
sebenarnya kan kalau dilihat tuh orang-orang kan nganggapnya kalau ada ya beberapa yang tertarik, maksudnya kebanyakan yang tertarik ke base robotika. Tapi ada yang tertarik, aku takut, aku dari biologi, aku dari matematika, takut yang lain kan dari teknik, udah jauh nih, aku kan sedangkan aku masih dasar banget. Nah itu kadang aku dengar gitu teman-teman kan ada beberapa mungkin dari base robotika juga, ada yang dari biologi kayak gitu. Kadang aku dengar teman-teman kayak gitu yang sebenarnya minat ke base robotika, cuman takut tertinggal karena kita kan basicnya bukan anak teknik gitu. Nah gimana itu kira-kira tuh? Oke, jadi kita punya satu slogan, satu namanya itu back to basic. Artinya itu kita kembali ke dasar. Tapi bukan berarti ketika kita masuk robotika semuanya di dasar banget, enggak. Back to basic itu adalah representasi bahwasanya simple make it perfect gitu. Jadi bisa semua orang yang teknik itu bisa segala-galanya. Karena kita tuh butuh orang-orang kayak biologi juga, kimia, fisika gitu, swear. Please, mohon beata. Soalnya gini, kita tuh kadang tuh mau buat ini kayak misalkan kebun biologi kayak gitu. Kayak misalkan, oke, kalian buat teknisnya seperti apa, terus kita kolaborasikan dengan alat. Soalnya nih, masalahnya kalau misalkan kita berfokus kepada tekniknya doang, kita bisa buat alatnya, tapi apakah alat itu sesuai dengan kebutuhan atau enggak? Nah, di bidang-bidang yang seperti itu bisa dialokasikan ke kayak kan ke bidang penelitiannya, ke buat alatnya, kayak seperti itu. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir juga, kenapa? Karena di robotika itu ada yang namanya pelatihan pengurus dan pelatihan anggota, dan itu memang benar-benar dari basic banget. Jadi kita tuh mengetahui kemampuan di luar teknik itu seperti apa. Jadi modulnya itu udah ada, kita tinggal ikutin aja, tinggal maunya aja, tinggal lihatnya aja. Kalau misalkan mau belajar, oh bisa, mungkin bisa nyusul dari anak teknik yang lain. Kalau misalkan belajarnya 2 kali lebih atau seperti apa gitu. Jadi ya ini buat teman-teman dari jurusan biologi, kimia, fisika, matematika yang tertarik buat join ke BS robotika, jadi gak usah takut ngerasa tertinggal. Ternyata udah dibilang juga sama Tum Sauki bahwa kita juga ternyata butuh gitu dari jurusan biologi, gitu ya, biar sinkron. Betul. Nah, mungkin makasih Tum jawabannya. Mungkin ini aku mau ke BS OLSIS. Nah, perihal perlombaan juga sebenarnya kadang kalau misalkan tentang perlombaan tentang penulisan esai atau karya ilmiah ada beberapa juga yang udah belajar mungkin basicnya dari SMA kayak gitu, atau mungkin dari SMA udah terbiasa ikut perlombaan kayak gitu. Tapi ada beberapa juga sama halnya gitu kayak di BS robotika pengen sebenarnya tertarik gitu karena kan lumayannya ikut perlombaan esai yang kayak gitu tuh gitu ya. Jadi pengen tahu gitu gimana cara penulisan esai kayak gitu, apakah itu juga dipelajari juga dari dasarnya, maksudnya buat orang-orang yang memang belum pernah sama sekali gitu nulis karya tulis ilmiah kayak gitu, atau gimana gitu. Oke, baik. Banyak banget yang cerita ke aku kalau misalnya mau memulai nulis itu susah nyari idenya. Pertamanya tuh gimana sih nulis tuh gitu kan? Apa yang harus dicari gitu kan? Jadi termasuk aku juga. Iya, Sama. pasti semua itu juga aku rasain. Jadi bingung ini teh kalau mau menulis esai, apa ya yang dicari pertama teh apa gitu kan? Jadi itu yang bingung. Nah, di sini Elsis berupaya membantu mewadahi, memfasilitasi untuk semua anggota, pengurus, umum juga boleh kalau misalnya mau belajar. Kalau misalnya enggak di Elsis itu enggak semuanya langsung jago gitu kan. Kami di sini belajar kalau misalnya yang nggak bisa itu ya belajar sama-sama biar bisa gitu kan. Nah di sini kami coba sediakan ruang untuk mereka belajar melalui tutor. Nah jadi itu ada satu kalau misalnya kita baru jadi anggota, itu nanti kita coba hadirkan kayak tutor atau pembicara yang memang pakar di penulisan, baik itu mahasiswa maupun dosen. Nah itu biasanya ada di kegiatan seminar atau seminar karya tulis ilmiah dan public speaking. Jadi kita tuh kalau misalnya pernah rasain nggak mau lomba esai misalnya, kita udah masuk nih 10 besar, tapi kita nggak jago public speakingnya pas presentasi, itu susah kan. Makanya kita coba ajakin buat ada penulisan, ada public speakingnya juga gitu kan. Jadi nggak cuma penulisannya aja yang bagus, tapi public speakingnya itu yang coba kita hadirkan. Dan kalau misalnya mau sama-sama belajar, ya sama-sama dia segitu kan. Jadi untuk memperkaya kata-kata, diksi itu kita coba pelajari di berbagai program kerja di LSI gitu.
Oke, berarti sebenarnya sama juga ya BSO juga, jangan takut buat mungkin yang orang-orang yang pengen belajar tentang penulisan karya tulis ilmiah atau mungkin nantinya ujung-ujungnya belajar jadi apa ya public speaking, karya penulisannya udah bisa, mungkin public speakingnya aduh kadang suka tremor kalau depan orang tua. Mungkin makasih ya tuh, mungkin sekarang dari APM Reaksi nih, kalau dari APM Reaksi tuh mungkin apa ya bisa dibilang orang tuh kenalnya oh iya suka liputan misalnya kayak gitu. Mungkin kalau kayak penulisan tugas kan itu jarang orang tahu kayak gitu, karena orang taunya oh ini hasilnya kayak gitu ya. Nah gimana caranya kan kalau jurnalistik mungkin apa ya identiknya tuh ya public speaking kayak gitu ya. Kadang ada orang juga yang tremor gitu, gimana cara ketika nih ke bagian liputan tapi misalkan kayak lihat di IG Reaksi ini keren banget judul liputan, pengen nyoba tapi takut kayak gitu, takut public speaking atau mungkin kalau datang ke aksi-aksi apalagi pengen nyoba ngeliput tapi takut aksi kan banyak orang takut lah ke dorong-dorong atau kayak gimana, termasuk juga mungkin bisa dijelasin tentang pengolahan beritanya kayak gitu mungkin gitu. Kalau dari APM Reaksi sendiri, aku juga sering dengar. Jadi kayak orang tuh banyak yang kayak mikirnya kayak aku kan anak saintek gitu ya. Sama jurnalistik itu jauh banget gitu, kayak ngapain gitu ke jurnalistik. Cuman awal-awal aku masuk juga nggak ada niatan untuk belajar jurnalistik, cuman pengen tahu aja gitu apa yang Reaksi itu seperti apa. Dan jujur aku juga orang yang lumayan penakut gitu ya, apalagi public speaking. Jadi awal-awal liputan, aku masih ingat liputan pertama aku adalah wisuda, harus berbicara di tengah-tengah para wisudawan tuh tremor, gemetar gitu. Tapi satu hal yang sampai sekarang mungkin aku masih ingat gitu ya di APM Reaksi. Di APM Reaksi itu kita benar-benar belajar dari pengalaman secara langsung gitu. Walaupun di APM Reaksi kita tidak terlalu banyak belajar tentang teori atau misalnya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lebih expert di jurnalistik, tapi memang kalau di APM Reaksi itu kita lebih belajar langsung by experience gitu. Kayak kita datang liputan, kemudian kita sebelum datang liputan kita riset dulu, kita siapin isunya, terus kita tulis apa aja sih narasumbernya, siapa aja, pertanyaannya apa aja. Kemudian liputan, kita bikin live report, kita tulis kesaksian saksi-saksi di sana apa aja. Terus juga setelah itu kita kirimkan ke penulis, kita olah beritanya, kemudian setelah itu baru kita publish gitu ya. Nah di APM sendiri itu menurut aku banyak juga yang berpikiran kayak belum pada punya ilmu dasar jurnalistik gitu. Tapi memang di APM Reaksi itu akan diajarkan gitu. Apalagi kan di APM Reaksi sendiri kita punya PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Kemudian juga kita tergabung sama FKPMB se-Jawa Barat, pers Jawa Barat. Nanti bakal banyak kegiatan seperti pelatihan jurnalistik bersama teman-teman pers se-Bandung Raya. Kemudian juga kita juga punya conjuring, yaitu kayak upgrading. Kita juga bisa belajar sama LPM-LPM lain dari proker studi banding nih. Jadi teman-teman yang mau daftar atau mau coba ikut LPM Reaksi itu nggak perlu khawatir gitu, nggak ada basic sama sekali. Yang penting di LPM Reaksi adalah kamu pengen tahu segala hal yang ada di fakultas ini, bahkan di luar-luar. Karena kebanyakan anak Reaksi bergabung karena anaknya pada kepo, jadi pada join aja. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari setiap BSO, gitu, dari robotika, dari LSIS, dari LPMK juga, teman-teman yang memang tertarik itu nggak usah ngerasa takut. Mungkin kalau dari BSO robotika, aku mah dari anak biologi, dari anak fisika, nggak usah takut. Ternyata kan belajar bareng-bareng juga dan ternyata saling membutuhkan juga gitu. Terus dari BSO LSIS juga kayak gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa teman-teman kan yang udah pernah mungkin punya basicnya tentang penulisan karya tulis ilmiah. Ada juga yang belum pernah, itu yang belum pernah nggak pernah takut. Karena kan ada tutorialnya juga. Begitupun dengan di LPM Reaksi nggak usah tremor. Yang suka tremor kalau misalkan udah ngomong depan kayak gitu ya. Terus nanti juga tadi kan dijelasin tentang pengolahan beritanya kayak gitu. Yang pasti mungkin kalau di LPM Reaksi mungkin perlu digarisbawahi kalau berita yang diupload juga harus sesuai data dan fakta. Itu nggak bisa dilebih-lebihin, kurang-kurangin atau mungkin ditambahin ini narasumbernya biar makin banyak narasumber kelihatannya makin valid, itu nggak bisa. Berarti harus kalau narasumber segini ya segini. Itu juga yang dipajang di LPM Reaksi. Iya. Ya kayak gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang
apa ya tentang di berbagai BSO, tentang departemennya, tentang bidangnya, tentang program atau apa ya kegiatan unggulannya. Tadi juga udah dijelasin mungkin sekilas gitu gimana supaya kalian tuh sebenarnya nggak usah takut gitu untuk join BSO yang ada di Fakultas Saintek gitu ya. Terus mungkin untuk selanjutnya boleh dari Tum Andika dulu. Oke, siap. Aku tuh mau nanya gitu, kiranya apa sih manfaat atau mungkin pengalaman yang bisa didapatkan mahasiswa gitu jika bergabung di BSO FPRC? Oke. Pertama, ini selama 3 tahun aku di reaksi mungkin ini pengalaman aku ya, apa yang manfaatnya atau apa yang aku dapatkan ini. Pertama, skill basic kemanusiaan tuh banyak banget aku dapat di LPM reaksi, kayak bagaimana sih kita melihat kondisi sekeliling kita seperti apa. Kemudian juga ada juga seperti public speaking itu udah pasti di LPM reaksi, public speaking udah pasti. Terus bagaimana juga kita melihat sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang. Itu aku benar-benar belajar banget di LPM reaksi, karena tadi benar kata Teh Agi kan, kalau di LPM reaksi diajarkan apapun yang kita omongkan, apapun yang kita keluarkan itu harus by data. Jadi menurut aku hal-hal yang didapatkan di LPM reaksi membantu mahasiswa banget nih, khususnya mahasiswa Saintek. Pertama, dari risetnya. Kita di LPM reaksi memang sudah disuapin dan diajarin buat ngeriset itu by data, datang langsung, tanya langsung. Kemudian juga kita juga belajar ilmu baru seperti fotografi, videografi, terus juga sama satu lagi yang menurut aku paling unggulan gitu adalah relasi. Wah, agak kerasa ya obrolan kita hari ini udah banyak banget. Terima kasih kepada Tum Sauki dari BSO Robotika, kepada Tum Puji dari BSO Elsis, dan juga Tum Andika dari BSO LPM Reaksi. Terima kasih atas waktunya dan juga cerita inspiratifnya. Semoga obrolan kali ini tuh bisa membuka wawasan mengenai tentang BSO yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan buat teman-teman yang masih bingung tentang BSO, apa sih BSO itu? Gas, langsung aja join BSO yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan jangan lupa ikutin terus podcast Reaksi untuk episode yang selanjutnya. Bye, sampai jumpa. POPO NSI Porsi. Tumbuh berkembang bersama.